Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Angka, kembali lagi di channel kami di Matematika Education. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul distribusi kontinu. Anggota kelompok 2 yang terdiri dari Sela Raya Marcelia, Nurul Afrihandayani, Ismi Nur Fadila, dan Muhammad Lukmanul Hakim, kami akan menjelaskan mengenai materi distribusi kontinu. Oke Sobat Angka, apa sih itu distribusi kontinu? Distribusi kontinu adalah distribusi peluang yang digunakan untuk variabel acak kontinu, yaitu variabel yang nilainya dapat berupa semua bilangan dalam suatu interval tertentu. Nah, distribusi kontinu itu memiliki contoh seperti tinggi badan, berat badan, waktu tempuh, umur suatu produk, dan lama penggunaan baterai. Berbeda dengan variabel diskrit yang berupa hasil dari sebuah perhitungan seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Variabel kontinu diperoleh dari hasil pengukuran ya teman-teman. Contohnya tinggi badan seseorang yaitu 165,2 cm, kemudian berat badannya adalah 52,75 kg dan waktu perjalanan adalah 2,5 jam. Nah, kemudian pada distribusi kontinu itu digunakan fungsi densitas peluang yaitu dengan 3 syarat, Sobat Angka, yaitu yang pertama tidak negatif. F dari X lebih besar atau sama dengan 0. Artinya nilai fungsi densitas tidak boleh negatif. Kemudian yang kedua, total luas sama dengan 1. Integral dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga dari EF X terhadap X sama dengan 1. Atau bisa diartikan luas seluruh daerah di bawah kurva Fx itu adalah 1 ya Sobat. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu peluangnya interval atau peluang X berada di antara A dan B sama dengan integral dari A sampai B fungsi EF X terhadap X. Artinya peluang diperoleh dari luas daerah di bawah kurva antara titik A dan B. Nah itu tadi 3 syarat dari peluang Nah, kemudian pada distribusi kontinu itu digunakan fungsi densitas peluang yaitu dengan 3 syarat, Sobat Angka, yaitu yang pertama tidak negatif. F dari X lebih besar atau sama dengan 0. Artinya nilai fungsi densitas tidak boleh negatif. Kemudian yang kedua, total luas sama dengan 1. Integral dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga dari EF X terhadap X sama dengan 1. Atau bisa diartikan luas seluruh daerah di bawah kurva Fx itu adalah 1 ya Sobat. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu peluangnya interval atau peluang X berada di antara A dan B sama dengan integral dari A sampai B fungsi EF X terhadap X. Artinya peluang diperoleh dari luas daerah di bawah kurva antara titik A dan B. Distribusi uniform kontinu. Distribusi uniform terjadi ketika setiap nilai dalam suatu interval memiliki peluang yang sama untuk muncul. Misalkan, X berdistribusi kontinu A dan B, maka fungsi identitasnya adalah Fx sama dengan 1 per B min A untuk A kurang dari X kurang dari B, dan Fx sama dengan 0 untuk nilai di luar interval tersebut, dengan keterangan yaitu A sama dengan batas bawah, B sama dengan batas atas. Fungsi identitas peluang. Misalkan di sini ada X berdistribusi kontinu U dan 10, maka Fx sama dengan 1 per 10. Grafiknya berbentuk persegi panjang, karena semua nilai antara 0 sampai 10 memiliki peluang yang sama. Selanjutnya ada rata-rata dan varians. Untuk distribusi uniform, yaitu rumus dari mean atau rata-rata yaitu mu sama dengan
A plus B per 2. Untuk variansi, yaitu rumusnya adalah sigma kuadrat sama dengan B min A kuadrat per 12. Contoh soal. Ketebalan suatu lembar kaca berkisar antara 6 mm sampai 12 mm. Berapa peluang ketebalan kaca kurang dari 9 mm? Penyelesaiannya adalah rumusnya yaitu P dalam kurung X kurang dari 9 sama dengan 9 min 6 per 12 min 6 sama dengan 3 per 6, yaitu sama dengan 0,5. Selanjutnya 0,5 itu kita ubah ke persen menjadi 50%. Jadi peluang ketebalan kurang dari 9 mm adalah 50%. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai distribusi gamma. Apa sih itu distribusi gamma? Jadi distribusi gamma merupakan salah satu jenis distribusi probabilitas kontinu yang sangat penting dalam dunia statistika. Nah, distribusi ini memiliki karakteristik khusus yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa sih kegunaan distribusi gamma? Jadi, distribusi gamma biasanya digunakan untuk memodelkan data-data yang berhubungan dengan waktu atau durasi. Contohnya seperti yang pertama, waktu tunggu, yaitu berapa lama kita harus menunggu sampai suatu kejadian tertentu terjadi. Yang kedua yaitu umur atau daya tahan suatu komponen mesin atau barang elektronik, yaitu berapa lama barang tersebut bisa bertahan sebelum akhirnya rusak. Dan yang terakhir yaitu serta digunakan untuk memodelkan proses kedatangan, misalnya waktu antar kedatangan pelanggan atau kendaraan. Nah, di sini ada parameter distribusi gamma. Nah, dalam distribusi gamma terdapat dua parameter utama yang sangat menentukan bentuk dan sifat dari distribusi tersebut, yaitu yang pertama parameter alfa. Parameter ini disebut juga sebagai shape parameter atau parameter bentuk. Fungsi dari alfa ini adalah untuk menentukan bentuk kurva dari grafik distribusinya. Jika nilai alfa berubah, maka bentuk lengkungannya juga akan ikut berubah. Dan yang kedua yaitu parameter beta. Parameter ini disebut sebagai scale parameter atau parameter skala. Fungsi dari beta ini adalah untuk menentukan seberapa lebar atau seberapa sempit data tersebut tersebar. Jadi, beta ini mengatur skala atau ukuran dari distribusinya. Oke teman-teman, kita masuk ke rumus distribusi gamma. Nah, rumus ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu rumus fungsi identitasnya dan rumus untuk mencari rata-rata serta variansinya. Nah, yang pertama yaitu mengenai fungsi identitasnya atau fungsi kepekatan peluang atau PDF. Nah, untuk rumusnya yaitu fx sama dengan x pangkat alfa min 1 e pangkat min x per beta dibagi beta pangkat alfa gamma alfa untuk X itu lebih dari 0. Nah, jadi untuk X ini adalah variabel acak yang sudah kita amati. Nah, dalam distribusi gamma, nilai X ini harus selalu positif atau X itu lebih dari 0. Karena biasanya X ini mewakili waktu atau umur yang tidak mungkin bernilai negatif. Selanjutnya untuk E adalah bilangan Euler atau bilangan natural yang nilainya sekitar 2,718. Nah, selanjutnya alfa dan beta adalah parameter yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan yang paling khas adalah ada simbol gamma. Ini ya teman-teman, gamma alfa. Nah, ini disebut fungsi gamma. Jika nilai alfa adalah bilangan bulat positif, maka nilainya sama dengan faktorial dari alfa min 1.
Jadi gamma alfa sama dengan alfa min 1 faktorial. Nah, setelah kita mengetahui rumus fungsinya, kita juga perlu tahu bagaimana cara mencari titik pusat data dan seberapa jauh data itu menyebar. Nah, jadi kita menggunakan rumus Mean atau rata-rata. Nah, rumusnya sangat mudah, yaitu mu sama dengan alfa dikali beta. Artinya, untuk mendapatkan nilai rata-rata, kita cukup mengalihkan parameter alfa dengan parameter beta. Nah, nilai ini menunjukkan nilai tengah atau nilai harapan dari data tersebut. Selanjutnya kita masuk ke rumus variansi gamma. Nah, sedangkan untuk variansi atau ukuran penyebarannya, itu rumusnya Nah, sedangkan untuk variansi atau ukuran penyebarnya, rumusnya adalah Nah, sedangkan untuk variansi atau ukuran penyebarnya, rumusnya adalah sigma kuadrat sama dengan alfa dikali beta kuadrat. Artinya, kalikan parameter alfa dengan beta pangkat 2. Nah, variansi ini berfungsi untuk melihat seberapa besar keragaman data atau seberapa jauh data tersebut tersebar dari nilai rata-ratanya. Nah, semakin besar nilainya, semakin menyebar pula datanya. Oke teman-teman, selanjutnya agar kita bisa lebih paham dan mengerti cara mengaplikasikan rumus-rumus tadi yang di atas, kita langsung saja masuk ke contoh soal saja ya teman-teman. Nah, di sini dari sebuah penelitian diketahui data tersebut mengikuti distribusi gamma dengan nilai parameter alfa sama dengan 3 dan parameter beta sama dengan 4. Nah, ditanya hitung rata-rata dan variansi. Nah, yang pertama kita mencari mean atau rata-rata. Nah, tadi rumus mean yaitu alfa dikali beta. Nah, di sini alfanya yaitu 3 dan betanya 4. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Selanjutnya kita mencari variansinya. Nah, rumusnya yaitu sigma kuadrat sama dengan alfa dikali beta kuadrat. Nah, alfanya tadi berapa? Alfanya 3, lalu betanya 4. Nah, 4 ini jangan lupa dikuadratin ya teman-teman. Jadi 4 kuadrat itu sama dengan 16. Jadi 3 dikali 16 sama dengan 48. Jadi untuk rata-rata atau meannya 12 dan variansinya adalah 48. Selanjutnya teman-teman, materi distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial merupakan kasus khusus distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1. Distribusi ini sering digunakan untuk waktu kerusakan mesin, waktu menunggu pelanggan, waktu kedatangan telepon. Nah, teman-teman, distribusi eksponensial di sini ada rumusnya. Fungsi densitas eksponensial jika parameter rata-rata adalah beta, maka fungsi f dari x sama dengan 1 per b e pangkat min x per beta jika x lebih besar dari 0. Mean dan variansi eksponensial. Mean, mu sama dengan beta, variansi sigma kuadrat sama dengan beta kuadrat. Selanjutnya teman-teman, di sini ada contoh soal, di mana soalnya umur rata-rata sebuah baterai adalah 4 tahun. Tentukan peluang baterai bertahan lebih dari 6 tahun. Nah, teman-teman, di sini diketahui bahwa betanya sama dengan 4, karena umur rata-rata sebuah baterai di sini adalah 4 tahun. Ditanya peluang X itu lebih besar dari 6. Kenapa? Karena
di sini peluang baterainya bertahan lebih dari 6 tahun. Lalu di sini kita menggunakan rumus peluang X lebih besar dari X sama dengan E pangkat min X per beta. Nah, di sini diketahui bahwa betanya adalah 4 dan X-nya adalah 6. Lalu langsung saja kita substitusi, teman-teman. Peluang X lebih besar dari 6 sama dengan E pangkat X-nya yaitu di situ min X, kita substitusi menjadi min 6 per betanya adalah 4, maka min 6 per 4. Lalu sama dengan E pangkat, nah min 6 per 4 itu hasilnya min 1,5 teman-teman. Jadi E pangkat min 1,5 sama dengan ketika kita hitung E pangkat min 1,5 itu hasilnya 0,2231. Jadi peluang baterai bertahan lebih dari 6 tahun adalah 22,31%. Di sini kita jadikan dalam bentuk persen ya teman-teman. Selanjutnya adalah kesimpulan teman-teman. Distribusi kontinu digunakan untuk data hasil pengukuran peluang diperoleh dari luas daerah di bawah kurva. Distribusi uniform digunakan jika semua nilai memiliki peluang sama. Distribusi gamma digunakan untuk memodelkan waktu tunggu dan umur komponen. Distribusi eksponensial adalah kasus khusus distribusi gamma. Mean dan variansi merupakan ukuran penting dalam setiap distribusi. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.